Mom, bantuin Maria ngomong sama Dedi, ya? Please, lirih Maria sembari duduk di samping Marisa. Ngomong apaan sih, Maria? Tanya Marisa yang nampak kebingungan. Ini masalah pertunangan Maria dengan Tuan Aidan, Mom. Maria tidak mau menikah dengannya. Sekarang Maria sudah punya calon sendiri dan bantu Maria mengatakan hal itu kepada Dedi biar Dedi mengerti keinginan Maria. Tutur Maria dengan mata membulat menatap Marisa. Marisa mengerutkan alisnya. Benarkah, siapa calonmu? Itu. Maria mulai ragu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Marisa. Sedangkan Marisa masih menatap Maria tanpa berkedip sedikit pun. Ia begitu penasaran siapa yang bersedia menikahi anak gadisnya itu. Gumam Marisa. Namanya Om Udin, Mom. Udin? Pekik Marisa. Marisa tidak bisa menahan tawanya. Ia tergelak setelah Maria menyebutkan nama Udin. Nama Udin yang selama ini tidak asing baik di telinga Marisa maupun Marcelo, karena anak gadis mereka terus saja menyebut nama Udin, Udin dan Udin. Ya ampun, Maria. Apa tidak ada nama lain selain Udin? Ucap Marisa di sela gelak tawanya. Maria menekuk wajahnya sambil menatap sang Momi yang masih tertawa di hadapannya. Momi. Momi belum lihat sih, bagaimana si Om Udin itu sebenarnya. Namanya mungkin terdengar agak kampungan tapi dia keren loh, Mom. Bahkan menurut Maria Om Udin bisa bersaing sama Tuan Aidan, lirih Maria. Benarkah? Memang pekerjaan Om Udin itu apa? Marisa menghentikan tawanya kemudian mulai mengajak Maria bicara dengan serius di ruangan itu. Maria menundukkan kepala dan tangannya terus menggulung-gulung ujung rok berwarna abu-abunya. Dia hanya seorang sopir pribadi, Mom. Marisa terdiam sejenak setelah mendengar jawaban anak gadisnya itu. Maria, lihatlah Momi. Marisa meraih wajah Maria hingga mereka pun saling bertatap mata. Jujur, Momi tidak pernah mempermasalahkan status seseorang, walaupun dia hanya seorang sopir, Maria. Tapi, kali ini Momi ingin kamu benar-benar memikirkan pilihanmu secara matang. Jangan sampai suatu saat nanti kamu malah menyesali pilihanmu. Tidak, Mom. Maria sudah memikirkannya dengan matang dan Maria sangat yakin dengan pilihan Maria, jawab Maria. Baiklah. Momi bantu kamu bicara sama Dedi. Tapi Momi tidak berjanji bahwa ini pasti berhasil. Kamu tahu sendiri, kan bagaimana Dedi? Ya, aku tahu, Mom. Setidaknya Maria tidak sendirian saat ini, lirih Maria. Kamu tidak pernah sendiri, Maria. Momi akan selalu bersamamu, ucap Marisa sembari memeluk tubuh anak gadisnya itu. Setelah selesai bicara dengan Marisa, Maria pun pamit dan segera kembali ke kamarnya untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Sementara itu di ruang utama. Hai, Cha. Marcelo mengecup puncak kepala Marisa kemudian duduk di sampingnya. Dedi. Bagaimana cara mengatakannya, ya? Gumam Marisa sembari menggaruk tengkuknya. Kenapa, Cha? Ini masalah anak gadismu, ucap Marisa sembari menggenggam tangan Marcelo. Maria. Ada apa lagi dengan gadis itu? Apa dia buat masalah lagi di sekolahnya? Bukan, Dedi. Bukan masalah itu, sahut Marisa. Lah, terus? Ini masalah rencana pertunangannya dengan Aidan, putra Tuan Alfonso. Marcelo menatap wajah Marisa dengan serius. Kenapa lagi? Dedi, anak gadismu itu tidak menyukai Aidan, bagaimana bisa kita memaksanya bertunangan dengan laki-laki yang sama sekali tidak ia sukai? Aku pun jika seandainya berada di posisi Maria, aku akan menolaknya, Dad. Buat apa menikah tanpa dasar rasa cinta? Tutur Marisa dengan sangat serius. Tapi, Maria, kan belum tahu bagaimana sikap Aidan sebenarnya. Nanti kalau Maria sudah sadar bahwa Aidan itu baik, aku yakin dia pasti akan berterima kasih kepada kita karena sudah menjodohkannya dengan seorang Aidan. Masalahnya anak gadismu itu sudah punya pilihan lain. Kesal Marisa. Mata Marcelo membesar setelah mendengar ucapan Marisa. Kini ia menatap istrinya itu dengan tatapan serius. Benarkah? Siapa lelaki itu? Tapi, janji Dedi tidak akan tertawa, ucap Marisa. Ya, janji. Udin. Benar saja, bukan hanya Marisa yang merasa lucu saat nama Udin disebutkan. Marcelo pun tertawa lepas saat nama Udin disebut oleh Marisa.
Tuh, kan Dedi, dibilang jangan tertawa juga. Aku sangat penasaran dengan sosok Udin ini. Kita sudah sering kali mendengar namanya. Tapi, kita sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya laki-laki itu. Dia hanya laki-laki biasa dan pekerjaannya hanya seorang sopir pribadi, Dad. Marisa mengembuskan napas berat sembari memperhatikan ekspresi wajah Marcelo saat itu. Marcelo terdiam sejenak dan sepertinya ia sedang berpikir keras. Aku ingin bicara masalah ini sama Maria terlebih dahulu sebelum memutuskan semuanya. Ini masalah pelik, Marisa. Kita sudah terlanjur mengiyakan acara pertunangan Aidan dan Maria, bukan? Tidak semudah itu memutuskannya. Aku tidak ingin hanya gara-gara masalah ini, hubunganku dengan Tuan Alfonso menjadi renggang, ucap Marcelo. Dred. Dylan baru saja selesai mandi dan berniat mengenakan piyama tidurnya. Baru saja Dylan meraih piyama Doraemon pemberian Maria, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara getar dari ponsel yang ia letakkan di atas nakas. Dylan mengurungkan niatnya dan meletakkan piyama tidur Doraemon tersebut ke atas tempat tidur. Sekarang ia meraih ponselnya yang masih bergetar dan mengecek siapa yang sedang menghubunginya. Maria, tidak salah lagi, kan? Gumam Dylan sembari meletakkan ponselnya ke samping telinga. Ya, Nona. Om. Pekik Maria karena saking senangnya. Ini pertama kalinya Dylan menerima panggilannya dengan cepat. Biasanya butuh berkali-kali Maria melakukan panggilan, baru diterima oleh lelaki itu. Ya Nona, apa ada kabar baik buatku? Tanya Dylan sembari mengucek telinganya yang terasa sakit akibat pekikan gadis itu. Belum sih, Om. Tapi Om tenang saja, Maria yakin Dedi pasti setuju. Sahut Maria sembari menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur. Semoga saja ya, Nona. Oh ya, Om. Piyama pemberianku Om pakai, kan? Dylan menggaruk kepalanya sambil memperhatikan piyama Doraemon yang teronggok di atas tempat tidur. Ya. Sekarang? Tanya Maria penasaran. Ya. Ah. Maria juga sedang pakai nih, Om. Mau lihat? Maria VC, ya. Sahut Maria dengan begitu antusias. Jangan. Sekarang aku sedang berada di kamar kecil, Nona Maria. Jangan di VC, bahaya. Pekik Dylan. Oh, begitu ya? Maaf, lirih Maria. Bisa berabe kalau Maria melihatku sedang berada di kamar ini, bisa-bisa dia curiga padaku, gumam Dylan sembari menjauhkan ponselnya agar Maria tidak dengar apa yang ia ucapkan. Nanti kasih aku fotomu saja, Nona. Itu sudah cukup. Baiklah. Kirim juga foto Om ya, yang pakai piyama pemberian dariku, jawab Maria dengan sangat antusias. Ya, baiklah. Sudah dulu ya, Nona. Aku masih ingin ya. Maria paham kok, Om. Bye, Om Udin, love you, ucap Maria. Tit. Panggilan pun dimatikan oleh Maria. Dylan tersenyum sembari menatap layar ponselnya. Wajahnya terlihat bahagia apalagi setelah mendengar kata cinta dari gadis menggemaskannya itu. Di kamar Maria. Kasihan Om Udin, dia lagi asik pop malah aku gangguin, gumam Maria sambil terkekeh pelan. Maria mengambil foto dirinya dengan menggunakan piyama Hello Kitty-nya kemudian mengirimkan foto tersebut ke nomor ponsel Dylan. Begitu pula Dylan, setelah mengenakan piyama Doraemon pemberian Maria, ia pun segera mengambil foto dirinya dan mengirim ke ponsel milik Maria. Ya, Tuhan. Manisnya Om Udin. Pekik Maria setelah melihat foto Dylan yang sedang mengenakan piyama Doraemon tersebut. Tepat di saat itu, pintu kamar Maria diketuk oleh seseorang dari luar. Siapa? Ini Mommy, Maria. Dedi ingin bicara padamu soal itu, ucap Marisa dari balik pintu kamarnya. Maria bergegas bangkit dari tempat tidur kemudian berjalan menuju pintu. Ia membuka pintu kamar dan nampaklah sang Mommy yang sedang berdiri dengan anggunnya. Benarkah? Nanti bantuin Maria ngomong ya, Mom. Ya, dan berdoa saja semoga dedimu mau mendengarkan omongan kita, sahut Marisa. Setelah menutup pintu kamar, Maria pun bergegas mengikuti Marisa yang sudah melangkah lebih dulu di depannya. Setibanya di ruang utama ternyata benar, Marcelo sudah duduk di sana sambil memperhatikan kedua wanita cantik yang sedang berjalan mendekat ke arahnya. Dad.
Duduklah, gadis Dedi. Maria duduk tepat di hadapan sang Dedi. Sedangkan Marisa duduk di samping Marcelo untuk berjaga-jaga. Siapa tahu tiba-tiba saja tekanan darahnya naik kemudian marah-marah kepada anak gadisnya itu. Momimu sudah bicara sama Dedi soal keinginanmu, Maria. Sekarang Dedi ingin mendengarnya langsung darimu, ucap Marcelo yang nampak sangat serius. Maria melirik Marisa sejenak kemudian kembali fokus pada sang Dedi yang masih menatapnya tanpa berkedip sedikit pun. Apa yang dikatakan oleh Momi itu benar, Dad. Maria tidak ingin bertunangan dengan Tuan Aidan karena menurut Maria, Tuan Aidan itu terlalu sombong. Kemarin saat Tuan Aidan mengajak Maria jalan, tidak sengaja kami bertemu dengan seorang wanita cantik. Maria yakin, wanita itu adalah mantannya Tuan Aidan. Tuan Aidan tidak mau mengakui Maria sebagai calon tunangannya. Dia malah bilang bahwa Maria adalah adik sepupunya. Benarkah? Marcelo mengerutkan kedua keningnya. Ya, Dad. Sumpah, Maria tidak bohong. Kalau Maria bohong, Dedi bisa potong uang jajan Maria selama setahun penuh. Marcelo mencebikkan bibirnya. Dan sekarang bisakah kamu jelaskan pada Dedi, siapa itu Udin? Sebentar. Maria meraih ponsel yang ia simpan di saku piyama tidurnya. Kemudian mulai membuka aplikasi pesan chatnya bersama Dylan. Ia menemukan foto Dylan yang sedang mengenakan piyama tidur bermotif Doraemon, yang baru saja dikirimkan oleh lelaki itu. Nah, Dad. Inilah Om Udin, dia tampan, kan? Maria baru saja dapat fotonya, Dad. Ucap Maria dengan sangat antusias menyerahkan ponselnya kepada Marcelo. Marcelo meraih ponsel itu dari tangan Maria kemudian memperhatikan foto seorang laki-laki tampan yang sedang mengenakan setelan piyama bermotif Doraemon tersebut. Marisa pun tidak kalah penasaran. Sudah sering ia mendengar nama Udin disebutkan, tetapi hingga sekarang ia tidak tahu bagaimana wajahnya. Lihat, Dad. Marcelo memperlihatkan layar ponsel Maria ke hadapan Marisa sambil terkekeh. Coba kamu lihat. Keduanya saling berbisik-bisik, mengeluarkan pendapat mereka tentang lelaki dewasa dengan penampilan seperti ABG tersebut. Pantas saja Maria suka, mereka sepertinya memang cocok. Lihat saja piyama tidurnya, bisik Marcelo yang kemudian tertawa lepas di ruangan itu. Tawanya bahkan terdengar menggema di langit-langit ruangan. Tapi dia tampan loh, Dad. Hanya saja piyamanya bikin sakit mata yang melihatnya, sahut Marisa yang kemudian juga ikut tertawa bersama sang suami. Hus. Jauh lebih tampan aku kemana-mana, protes Marcelo karena tidak terima ketika sang istri memuji ketampanan laki-laki lain dan setelah itu ia kembali tertawa. Maria menatap heran kepada kedua orang tuanya. Maria sedikit kesal ketika melihat kedua orang tuanya berbisik-bisik sambil memperhatikan foto Om Udin kesayangannya kemudian kembali tertawa lepas di ruangan itu. Ih, kalian itu kenapa? Apa yang lucu? Tanya Maria sambil menekuk wajahnya. Ia terus memperhatikan ekspresi kedua orang tuanya tanpa berkedip sedikit pun. Marcelo mencoba menghentikan tawanya kemudian menatap anak gadisnya yang mulai terlihat suntuk. Jadi ini yang namanya Udin, si sopir pribadi itu? Ya, jawab Maria sambil menganggukkan kepala dan matanya tetap fokus pada pasangan yang masih duduk di hadapannya. Begini saja, gadis Dedi. Kalau benar si Udinmu ini serius ingin menjalin hubungan denganmu, suruh dia temui Dedi. Dedi ingin dia membuktikan keseriusannya, sebelum Tuan Alfonso dan Aidan mempersiapkan acara pertunangan kalian, ucap Marcelo yang kini terlihat sangat serius. Benarkah, Dedi? Ya, tapi cepat. Jangan sampai dia mengulur-ulur waktu. Kamu tidak ingin, kan keduluan sama Tuan Aidan? Ya, Dedi. Maria paham, sahut Maria dengan sangat antusias. Maria bangkit kemudian menghampiri Marcel dan Marisa. Ia memberikan ciuman di kedua belah pipi mereka sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Dad. Terima kasih, Mom. Ya, sama-sama. Setelah Marcelo mengembalikan ponsel milik anak gadisnya itu, Maria pun segera pamit dan kembali ke kamarnya. Lalu bagaimana dengan Aidan dan Tuan Alfonso, Dad? Tanya Marisa sambil menautkan kedua alisnya. Aku akan bicarakan masalah ini baik-baik kepada mereka. Aku yakin mereka pasti akan mengerti, jawab Marcelo sembari mengelus pipi Marisa yang masih mulus dan tak tampak sedikit pun kerutan di usianya yang sudah 42 tahun. Semoga saja ya, Dad. Begini, aku masih penasaran dengan si Udin ini.
Aku ragu kalau dia adalah seorang sopir karena sepertinya aku pernah melihat dia, tapi aku lupa di mana, tutur Marcelo sambil mencoba mengingat-ingat wajah lelaki itu. Marcelo tidak mengenali sosok Dylan karena sekarang perusahaan sudah dipegang oleh Marvel dan Melvin. Marcelo sudah pensiun dan hanya kadang-kadang saja lelaki itu berkunjung ke perusahaannya, itu pun jika ada hal yang begitu penting, yang mengharuskan dirinya untuk berhadir. Sedangkan Dylan sendiri adalah seorang pengusaha baru yang namanya mulai diperhitungkan dan menjadi salah satu di antara 10 pengusaha tersukses di negara mereka. Dan ia pun baru setahun terakhir ikut bekerja sama dengan perusahaan milik Tuan Marcelo. Jadi, yang tahu tentang siapa Dylan hanya si kembar, Marvel dan Melvin. Kalau dilihat dari wajahnya sih, memang benar, Dad. Mana ada sopir setampan dia coba? Mending dia jadi artis, model dan sebagainya daripada menjadi sopir pribadi, ya, kan? Heh, jangan bilang kamu suka sama dia, ya? Ketus Marcelo yang kini menatap tajam pada sang istri. Marcelo tua cemburu, walaupun Marisa sudah berusia kepala 4, tetapi kecantikan dan kemolekan tubuhnya masih bisa bersaing dengan wanita berusia 20-an. Gak lah, Dedi. Hati Ica itu hanya untuk Dedi. Walaupun kerutan sudah mulai menghiasi wajah Dedi, tapi bagi Ica Dedi tetaplah lelaki yang paling tampan di dunia ini. Marisa menyandarkan kepalanya di pundak Marcelo sambil tersenyum manis. Kamu itu memuji atau mengata-ngatai aku? Atau memuji sambil mengatai-ngatai aku yang sudah keriputan? Tanya Marcelo sambil menautkan kedua alisnya. Dua-duanya, Dedi, jawab Marisa sambil terkekeh pelan di pundak Marcelo. Dasar. Sementara itu di kamar Maria. Maria yang begitu bahagia karena mendapatkan lampu hijau dari sang Dedi, segera menghubungi Dylan. Dylan hampir saja larut dalam dunia mimpinya, tetapi tiba-tiba saja ponsel yang ia letakkan di atas nakas kembali bergetar dengan hebat. Ya, Tuhan. Pekik Dylan sembari memijit pelipisnya yang terasa sakit akibat terkejut. Inilah alasanku tidak ingin memberikan nomorku pada gadis itu, gerutu Dylan. Dylan meraih ponsel tersebut kemudian menerima panggilan dari Maria. Ya, Nona Maria. Om Udin, barusan Maria bicara sama Dedi. Dedi bilang, Dedi ingin bertemu sama Om untuk membicarakan masalah hubungan kita. Pekik Maria. Seketika rasa kantuk yang dirasakan oleh Dylan sirna. Ia tersenyum puas seraya menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidur. Benarkah? Kapan aku bisa bertemu dengan Dedimu? Secepatnya, Om. Maria tidak mau keduluan sama Tuan Aidan, jawab Maria dengan sangat antusias. Meg, hari ini aku merasa bahagia sekali. Tadi malam Maria bilang bahwa Tuan Marcelo bersedia meluangkan waktunya untuk bertemu denganku, ucap Dylan sembari mengelap bibirnya dengan sebuah tisu. Dylan baru saja selesai menikmati sarapan paginya dan kebetulan Meg tiba kemudian menunggunya di ruangan itu. Maksud Tuan Marcelo ingin bertemu dengan Anda untuk membicarakan masalah hubungan Anda bersama Nona Maria, begitu? Tanya Meg sambil menautkan kedua alisnya. Ya, Meg. Tuan Marcelo ingin membahas masalah hubunganku dengan anak gadisnya yang menggemaskan itu. Wah, selamat ya, Tuan Dylan. Semoga pertemuannya lancar. Ngomong-ngomong, kapan Tuan berencana berkunjung ke kediaman Tuan Marcelo? Tanya Meg sambil tersenyum lebar menatap Dylan. Mungkin 1 atau 2 hari lagi. Sementara itu di kediaman Tuan Marcelo, Maria baru saja melaju dengan motor matiknya sama seperti biasa. Kurang lebih 100 meter dari tempat tinggalnya, tiba-tiba saja motornya dihadang sebuah mobil mewah. Ya Tuhan, dia lagi. Gerutu Maria seraya membuka kaca helmnya. Maria menepikan motornya dan diam di sana sambil memperhatikan seorang laki-laki tampan yang baru saja keluar dari mobil mewah tersebut. Lelaki itu terlihat sangat keren dengan tuxedo mahal yang melekat erat di tubuhnya yang atletis. Dan sebuah kacamata hitam yang masih menutupi kedua matanya yang indah. Hai, Maria sayang. Apa kabar? Aidan melepaskan kacamata yang masih melekat di wajahnya kemudian menyimpan benda tersebut ke dalam saku jas. Maria memutarkan kedua bola matanya kemudian memasang wajah malas saat membalas tatapan Aidan. Kabarku baik, Tuan Aidan. Hari ini aku ingin mengajakmu jalan-jalan seperti kemarin, bagaimana? Ucap Aidan sambil tersenyum manis menatap Maria. Tapi aku tidak bisa, Tuan.
Hari ini ada mata pelajaran penting yang tidak bisa aku tinggalkan. Lagi pula aku sudah diperingati oleh wali kelasku untuk tidak bolos lagi. Ayolah, Maria sayang. Aku tidak suka ditolak. Aidan mengambil kunci motor milik Maria kemudian menyembunyikan kunci tersebut di saku celananya. Ia menyeringai kepada Maria setelah melihat ekspresi kesal gadis itu. Sekarang ambillah jika kamu bisa. Aidan merentangkan tangannya. Ia pasrah jika seandainya Maria bersedia menggeledah saku celana yang sedang ia kenakan. Maria mendengus kesal. Wajahnya menekuk sempurna saat bersitatap mata dengan lelaki menyebalkan itu. Baiklah, aku kalah dan kamu menang, Tuan Aidan. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku? Seperti yang kuucapkan sebelumnya, aku ingin kamu ikut denganku. Aku ingin kita jalan-jalan, menghabiskan waktu kita sama seperti kemarin. Tapi ada syaratnya. Syarat? Wah, ini pertama kalinya ada wanita yang berani memberikan syarat kepadaku. Ucap Dylan sembari bertepuk tangan. Sekarang katakan apa syaratnya? Lanjut Aidan. Ini terakhir kalinya kamu mengganggu kegiatanku, Tuan Aidan. Setelah ini aku tidak ingin diganggu lagi olehmu. Cuma itu. Baiklah, tidak masalah bagiku. Aidan meraih ponsel yang ia simpan di dalam saku jas kemudian menghubungi salah satu anak buahnya untuk mengamankan motor kesayangan gadis itu. Setelah selesai bicara dengan anak buahnya, ia pun kembali menyimpan benda pipi tersebut ke tempat semula. Aidan mengulurkan tangannya sembari tersenyum hangat kepada Maria. Namun, Maria enggan menyambutnya. Setelah melepaskan helm dan mengamankannya, Maria pun melangkah menghampiri mobil mewah milik lelaki itu. Aidan tersenyum kecut ketika Maria hanya melewati tangannya begitu saja. Ia mengikuti Maria dari belakang kemudian membukakan pintu mobilnya untuk gadis itu. Di perjalanan, Maria, bolehkah aku meminta sesuatu darimu? Apa itu? Tanya Maria heran. Maria menoleh kepada Aidan yang masih fokus pada mobil mewahnya. Sekarang saatnya untuk bersikap dewasa, Maria. Sebaiknya lupakan kiti-kitimu karena kamu akan menjadi seorang istri dari Aidan Tristan putra Alfonso. Maria tersenyum sinis. Selama ia kenal dengan Om Udin, lelaki itu tidak pernah mempermasalahkan kecintaannya terhadap kucing Jepang yang sangat fenomenal tersebut. Berbanding terbalik dengan Aidan. Baru sebentar saja, Aidan sudah berani memerintahkan dirinya untuk melupakan kiti-kitinya. Memangnya apa yang salah dengan kiti-kitiku? Tanya Maria. Itu sangat kekanak-kanakan, Maria. Kamu sudah dewasa dan sebentar lagi kita akan bertunangan kemudian menikah. Aku tidak mau ya kamu mempermalukan aku dengan semua benda-benda konyolmu yang sangat kekanakan itu. Sahut Aidan. Maria sangat kesal ketika kiti-kitinya dikatakan seperti itu oleh Aidan. Ia menekuk wajahnya sambil berpikir keras. Aku akan buat kamu semakin ilfil padaku, Tuan Aidan. Jika kamu menginginkan diriku, maka kamu harus bisa menerima kiti-kitiku. Batin Maria. Setelah beberapa saat, mobil yang dikemudikan oleh Aidan tiba di pusat perbelanjaan terbesar di kota mereka. Aidan kembali menuntun Maria yang masih mengenakan seragam putih abu-abu yang hanya ditutupi dengan jaket jeans ketat. Bukankah kita sudah pernah jalan ke sini, Tuan Aidan? Kenapa hari ini kamu mengajakku ke tempat ini lagi? Tanya Maria. Sebenarnya aku ingin memperkenalkan kamu dengan seseorang, jawab Aidan tanpa menoleh sedikit pun kepada Maria.